Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tanpa terasa ya, sudah hampir 3 bulan kehidupan kita berubah total oleh karena krisis pandemi COVID-19. Semua orang terpaksa harus beradaptasi dan menerima kenyataan yang baru ini. Kebingungan, ketakutan, kekhawatiran pasti dirasakan oleh semua orang. Nah, di dalam renungan yang akan kita dengar pada pagi hari ini, renungan ini saya berikan judul Pentakosta dan New Normal. Dan sebelum kita masuk ke dalam renungan ini, marilah kita doa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau di hari Minggu pagi yang indah ini, kami semua sebagai anak-anak-Mu sudah boleh kembali bersekutu dan berkumpul di tempat ini. Di rumah masing-masing, siap untuk mendengar kebenaran firman. Dan kami tahu bahwa pada saat benih-benih kebenaran firman-Mu ini ditabur, maka iblis tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu Bapa, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengusir segala kuasa jahat, segala kuasa kemalasan, segala kuasa ngantuk dan lain-lainnya ya Bapa, yang dapat mengganggu pemberitaan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sehingga kami benar-benar dapat merasakan kehadiran-Mu, meresapi kebenaran firman-Mu yang akan hamba sampaikan pada pagi hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat-Mu yang mendengar, agar kami semua dapat memahami, mengerti, dan yang terutama melaksanakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, di dalam kitab Matius 13 ayat 7, pada saat Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada banyak orang dalam sebuah perumpamaan mengenai penabur yang menabur di berbagai jenis tanah, ya. Mari kita angkat Alkitab kita dan kita baca bersama-sama Matius 13 ayat 7. Ya. Dikatakan bahwa pada saat penabur menabur benih-benih di ladang, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Lalu kemudian di ayat 22, perhatikan Tuhan Yesus menjelaskan di ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Ya. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas ya saudara-saudara bahwa ada 2 hal yang menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan benih iman orang percaya, yaitu kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Tentu ya adalah normal bagi kita sebagai manusia untuk merasa khawatir dan tidak berdaya. Apalagi di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 ini, di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, dan usaha-usaha baik yang besar maupun kecil menghadapi kesulitan keuangan yang sangat-sangat berat. Ingat bahwa kekhawatiran yang disebarkan oleh berita atau ajaran hoax itu ya, jangan dianggap remeh. Sebab sejarah membuktikan bahwa kecemasan dan tindakan konyol itu justru dimulai dari hal-hal yang kita terima secara tidak utuh kebenarannya dan yang disebarkan secara terus-menerus. Dan banyak itu berasal dari media sosial ya, seperti WA, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, makanya kita harus bisa melawan ajaran hoax-hoax tadi itu dengan nalar yang kita terus cek dan recheck. Dan jangan kita cepat-cepat meneruskan ajaran atau berita yang tidak jelas sumbernya ya. Stop sebarkan ketakutan. Berimanlah ya dengan benih-benih sukacita yang kita bisa tanamkan setiap hari. Sebab ingat saudara-saudara, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 Rasul Paulus mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi yang kita kehendaki adalah ketenangan dan rasa tidak takut dalam menghadapi perubahan dan persoalan. Nah, ada 3 alasan mengapa orang tuh bisa merasa tenang, ya saudara-saudara. Nomor 1 adalah tipe orang yang siap. Nah, ini adalah tipe orang yang mampu mengantisipasi perubahan. Dia mampu mengukur kapasitas dan mengambil pilihan bijak dalam mengatasi perubahan. Nah, tipe orang yang ini itu menyadari bahwa perubahan itu adalah suatu keniscayaan di dalam dunia ini. Semuanya di dalam dunia ini pasti berubah. Nah, bagi orang tipe ini perubahan itu tidak dianggap sebagai masalah, melainkan sebagai sebuah
kesempatan. Sebagai contoh, developer atau kreator dari aplikasi Zoom, ya, seseorang berasal dari Taiwan yang bernama Eric Yuan, saudara-saudara. Kekayaannya bertambah berapa lipat kali dan bertambah sukses. Oleh karena dia berhasil menciptakan aplikasi yang sangat berguna dan dipakai oleh banyak orang pada saat pandemi krisis COVID-19 ini. Sekarang siapa yang tidak mengenal Zoom? Siapa yang tidak memakai aplikasi ini? Untuk bekerja dari rumah, untuk conference, bahkan rapat gereja pun diadakan melalui Zoom. Ya. Nah, ini tipe orang yang siap, saudara-saudara. Tipe orang yang kedua adalah orang yang masa bodoh atau tidak peduli. Nah, ini tipe yang paling berbahaya, saudara-saudara. Karena tipe ini juga tidak takut menghadapi perubahan. Tetapi bukan karena ia siap atau punya rencana lain, tetapi karena dia cuek dan masa bodoh. Tipe yang ini bisa berisiko, saudara-saudara. Karena kenapa? Orang jenis ini tidak peduli dan seringkali bisa melakukan sesuatu yang malah bisa merugikan sesama. Sebagai contoh adalah yang terjadi di Mall CBD Ciledug Tangerang belakangan ini. Pada tanggal 17 Mei yang lalu, di mana terlihat para pengunjung membludak masuk mall ketika akan dibuka tanpa mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan yang sudah disesuaikan dan sudah disebarkan dan dianjurkan oleh pemerintah. Putri, Put. Kita boleh buka, guys. Saudara-saudara, tipe yang ketiga adalah orang yang mendapat kasih karunia. Apa itu maksudnya, saudara-saudara? Orang tipe ini siap dan mampu menghadapi perubahan bukan karena kemampuan dan kehebatan dirinya sendiri, tetapi karena ada panggilan dan pertolongan dari Allah. Nah, contoh yang baik adalah yang terjadi pada Maria dan Abraham saat Allah memanggil mereka dan mengubah hidup mereka. Saudara ingat bahwa Maria didatangi oleh seorang malaikat dan diberitahukan bahwa engkau akan mengandung seorang anak. Padahal dia belum bersuami. Abraham, dia dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari tanah asalnya, pergi ke tanah perjanjian. Di mana itu apa yang akan terjadi Abraham tidak tahu, tetapi dia taat. Nah, orang-orang ini adalah tipe-tipe orang yang mendapat kasih karunia tuh, saudara-saudara. Jadi mereka tidak takut menghadapi perubahan, bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Contoh baik yang lain adalah murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 Rasul, yang dipersenjatai dengan hikmat dan kemampuan untuk dapat memberitakan Injil pada saat Roh Kudus turun atas mereka di hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, sudah jelas bukan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa kombinasi jenis tipe orang yang pertama yang siap tadi dan yang ketiga orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, inilah yang paling tepat, bukan? Kombinasi yang paling baik. Kita mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang siap menghadapi dan mengantisipasi perubahan, tetapi bukan oleh karena kekuatan sendiri, melainkan oleh karena hikmat dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita harus mempersiapkan diri? Apa yang harus kita lakukan untuk dapat mampu menghadapi perubahan-perubahan yang akan ada dalam situasi the new normal nanti? Nah, kitab Pengkhotbah dapat menjadi panduan yang sungguh berharga dalam menjawab pertanyaan tadi. Nah, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan perhatikan ini saudara-saudara, ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 7b mengatakan, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ya, jadi untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Nah, saya ingin menaruh emphasis atau penekanan pada kata ada waktu untuk menanam tadi. Ya, saudara-saudara, kita percaya bahwa dalam keadaan dan situasi kita yang harus stay at home saat ini dan mempunyai banyak waktu luang, ini justru saat yang tepat untuk dapat menanam benih. Seperti kita baca di Pengkhotbah 3 ayat 2b tadi. Ada waktu untuk menanam. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, benih-benih apa yang harus kita tabur sekarang? Apa yang kita tanam? Benih-benih apa yang kita tanam?
Kalau kita setiap hari hanya berdiam diri dan membiarkan diri ditakut-takuti oleh berita-berita yang bersifat negatif di media sosial, kita menanamkan benih-benih kekhawatiran, benih-benih hoax, ya, baik yang valid maupun yang tidak, maka kita hanya menanamkan benih-benih ketakutan, saudara-saudara. Pengkhotbah 11 ayat 4 dan 6 mengatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Oleh karena itu di ayat 6-nya dikatakan apa, saudara-saudara? Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jadi firman Allah mengajarkan kita untuk jangan hanya menunggu. Mungkin dengan bertanya-tanya terus kapan ya pandemi ini akan berakhir. Kapan ya keadaan akan menjadi normal kembali. Ya. Tetapi lakukanlah sesuatu. Taburkanlah benih dari pagi sampai petang. Seperti yang diajarkan kita pengkhotbah tadi. Jangan hanya menunggu persoalan selesai. Atau pandemi ini benar-benar tuntas baru mulai melakukan segala sesuatu. Karena para ahli pun sudah mengatakan bahwa ini bisa berlangsung lama, saudara-saudara. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Dan mungkin bahwa virus COVID-19 ini akan terus hidup bersama-sama dengan kita, berdampingan dalam tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu lakukanlah sesuatu saat ini juga, yakni menabur. Menabur apa? Menabur benih-benih yang bersifat positif dan bukan benih-benih ketakutan. Nah, benih jenis apa? Setiap dari kita sudah diberikan talenta ya, dan skill atau kemampuan yang unik oleh Tuhan. Nah, itulah potensi yang harus kita gali, saudara-saudara. Kita kembangkan dan kita taburkan supaya perlahan-lahan bisa menghasilkan sesuatu. Mungkin karena ini baru benih ya, maka sekarang belum begitu kelihatan hasilnya. Tetapi seperti yang dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 tadi ya, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Mungkin justru di masa-masa dan waktu seperti inilah, ya, ini waktu yang cocok agar benih-benih itu ditaburkan. Dan yang selama ini kita tidak punya waktu untuk melakukan, kita bisa lakukan. Kita mulai coba tabur benih itu. Contoh, saya dan keluarga selama masa stay at home, ya diam di rumah selama 2 bulan belakangan ini, kami justru jadi punya waktu untuk belajar mengembangkan hobi kami masing-masing. Anak saya ada yang bisa mengembangkan hobi cocok tanamnya, dan ada yang bisa mengembangkan hobi memasak, ada yang bikin kue, dan saya sendiri belajar untuk bisa mengembangkan usaha secara online. Nah, biasanya pada saat masa normal sebelum pandemi, kami semua sibuk dengan kegiatan kami masing-masing. Anak-anak sibuk dengan sekolah mereka, dan saya sendiri sibuk dengan urusan usaha. Ada 3 jenis benih yang bisa kita taburkan ya, saudara-saudara. 3 jenis. Yang pertama, benih ilmu pengetahuan. Kita bisa cari ilmu yang baik, yang sesuai dengan minat atau hobi kita masing-masing, dan kita gali sedalam-dalamnya. Kita pelajari sebanyak-banyaknya. Ini seperti talenta yang setelah Tuhan berikan, maka Tuhan berharap agar talenta yang sudah diberikan itu kita bisa kembangkan dan digali terus secara optimal, secara terus-menerus sehingga dapat bertambah menjadi sesuatu yang dapat dibanggakan. Kalau disimpan terus malah hilang dan tidak memperkenankan Tuhan. Jadi benih yang kedua adalah benih tindakan atau karya, benih karya. Kenyataan bahwa kita harus diam di rumah itu bukan berarti kan kita tidak melakukan apa-apa. Pasti ada sesuatu yang kita bisa kerjakan. Bisa contohnya work from home dengan menggunakan teknologi yang sudah maju saat ini. Waktu yang ada kita bisa pakai untuk merealisasikan benih-benih ilmu yang sudah kita gali dan pelajari selama masa pandemi ini. Ya, anak saya Jessica mengembangkan hobi menggambarnya dan di sana dan bercocok tanam. Ya, saudara-saudara. Yang ketiga adalah benih kebaikan. Jangan lupa untuk menabur benih kebaikan, seperti berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Tentu semua itu dilakukan dengan kapasitas dan kerelaan kita masing-masing. Kita semua sudah banyak melihat di media sosial ya, banyak anak-anak Tuhan yang menaburkan kebaikan dengan berbagai macam cara. Mulai dari membagikan sembako, menyumbangkan alat-alat pelindung kesehatan seperti masker, sanitizer, sampai ada pula bahkan yang menyumbangkan waktu dan kendaraan yang dimilikinya untuk mereka yang butuh bantuan pindahan kos atau mereka yang mau pulang kampung setelah kehilangan pekerjaan. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi ya dari benih tanaman yang ditanam oleh anak saya. Mari kita lihat bersama-sama. Saudara-saudara, anak saya yang tertua Jessica, pada saat masa pandemi dan harus stay at home ini, dia punya hobi baru yaitu bercocok tanam. Nah, ini adalah salah satu hasil karyanya. Saudara bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 tanaman di depan dan 1 di belakang.
Yang di belakang ini, saudara-saudara, benihnya dan tanahnya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi benih yang ada langsung dicemplungkan masuk ke dalam tanah. Sedangkan yang 5 di depan ini, benih dan tanahnya dipersiapkan dulu selama seminggu. Jadi benihnya dikeringkan terlebih dahulu, dengan metode-metode tertentu dipersiapkan, baru ditanam di dalam tanahnya. Ya, jadi saudara bisa lihat hasilnya. Tentu berbeda bukan? Yang sudah benih yang dipersiapkan sebelumnya, tumbuh lebih baik dan lebih cepat. Ya, inilah salah satu contoh yang baik, saudara-saudara. Dari persiapan benih dan lahan tanah yang baik bisa menghasilkan sesuatu, menghasilkan pertumbuhan yang jauh lebih baik. Amin. Mari kita kembali ke dalam. Hukum tabur tuai mengatakan bahwa kita akan selalu menuai apa yang kita tabur. Kalau kita menabur hal yang baik, maka kita juga akan menuai yang baik, dan sebaliknya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mempersiapkan dan membekali diri kita dengan benih ilmu, benih tindakan, dan benih kebaikan tadi, kita harus selalu memohon hikmat dan petunjuk yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Dalam ayat pembimbing firman Tuhan kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14 dan dilanjutkan dengan ayat 2-8. Dikatakan bahwa dalam ayat 12-14 ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa saudara-saudara? Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon, orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, pada saat itu umat Yahudi sedang mempersiapkan diri untuk memperingati hari raya Pentakosta. Ini beda ya dengan Pentakosta umat Kristen yang kita kenal saat ini. Ya. Nah, asal mulanya Pentakosta ini adalah hari raya umat Yahudi yang diselenggarakan 50 hari setelah Paskah. Salah satu dari 3 hari raya besar selama 1 tahun bangsa Yahudi. Perayaan ini merayakan hari pengucapan syukur atas hasil panen. Akan tetapi Pentakosta bagi orang-orang Kristen itu memiliki arti yang cukup jauh berbeda ya. Kita baru merayakan Pentakosta minggu lalu ya saudara-saudara. Pentakosta bagi umat Kristen ini adalah hari suci yang memperingati datangnya Roh Kudus 40 hari setelah Paskah. Beberapa denominasi Kristen mengakuinya sebagai hari lahirnya gereja Kristen dan memperingatinya. Saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus disalib, ia memberitahu para muridnya bahwa Roh Kudus akan datang setelah dia. Ya, dikatakan kalau kita baca Yohanes 14 ayat 16-18, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan 40 hari setelah Yesus dibangkitkan atau 10 hari setelah ia naik ke surga, janji tersebut digenapi ketika Petrus dan jemaat mula-mula yang berada di Yerusalem merayakan Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 yang sudah kita baca tadi mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, saya ada sedikit video ya, yang dapat memberikan kepada kita gambaran tentang apa yang terjadi pada saat itu. Mari silakan kita lihat bersama. John, wake up, all of you. Wake! Come! What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. As we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but
Der Wischmeier. Greife Seminta. Now we can leave this place. Now spread his word. Ya, baik. Luar biasa bukan saudara-saudara? Di dalam cuplikan video yang kita lihat tadi, yang didasarkan atas kisah para rasul 2 ayat 1-4 terlihat dengan jelas bahwa Roh Kuduslah yang memampukan murid-murid Tuhan Yesus untuk dapat mengabarkan kabar Injil dengan lebih hikmat dan dengan lebih berani, karena Roh Kudus memberikan kekuatan dan modal baru berupa berbagai macam bahasa baru, ya, skill baru, keahlian baru, supaya mereka dapat mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat di dalam kitab Lukas 1 ayat 35, Maria pun mendapat kabar dari malaikat bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki walaupun belum bersuami, dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, ayo kita baca bersama-sama. Lukas 1 ayat 34 mengatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi jelas ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Roh Kudus lah yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Nah, agar Roh Kudus hadir dalam hidup kita, agar Roh Kudus berkenan untuk bersemayam dalam hati dan pikiran kita, kita harus menjadikan hati kita menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran firman Tuhan untuk dapat terus tumbuh berkembang dengan baik. Kita harus singkirkan ya saudara-saudara batu-batu dan semak belukar yang dapat menghimpit pertumbuhan rohani kita. Dan itu hanya bisa terjadi melalui pembelajaran firman Tuhan dan doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Di dalam keluarga kita masing-masing, peran terpenting dipegang seorang ayah yang berperan sebagai imam yang bisa membimbing anggota-anggota keluarganya, terutama anak-anaknya untuk terbiasa melakukan ibadah keluarga, berdoa dan membaca kitab suci, ya. Di dalam sebuah riset yang diadakan Bilangan Research Center pada tahun 2019, salah satu dari 7 tantangan gereja di masa pandemi COVID-19 ini adalah tidak melakukan persekutuan keluarga. Banyak orang tua yang masih kurang menyadari pentingnya ibadah keluarga rutin dalam keseharian hidup mereka. Ya. Padahal fakta menunjukkan bahwa orang tua sangatlah berperan sebagai sosok yang bertanggung jawab untuk menuntun anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang bisa kita lihat di ilustrasi ini ya saudara-saudara. Berdasarkan hasil survei BRC, ya, Bilangan Research Center tadi tahun 2017, menunjukkan bahwa orang tua, khususnya sang ayah ya, itu memainkan peranan sampai 73% sebagai sosok yang sangat berperan penting dalam menuntun anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ironisnya, hanya 23% orang tua yang dianggap cukup baik dalam menumbuhkan spiritualitas anaknya. Dalam suratnya kepada Timotius, dalam 2 Timotius 1 ayat 5, Rasul Paulus mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jelas ya saudara-saudara bahwa peranan orang tua itu sangat penting dalam pertumbuhan rohani dan iman anak-anak kita. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semua, bukan hanya yang sudah berkeluarga, tetapi semua kita membiasakan diri untuk beribadah lebih teratur, beribadah yang baik, itu dalam bentuk ibadah pribadi, ibadah keluarga, dan lain-lain. Karena lewat pembacaan kitab suci, ya, lewat pembacaan kitab suci ini, dan berdoa secara rutin, maka hati kita akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika benih-benih firman Tuhan ditanamkan, ditaburkan, dia akan berakar dan berakar lebih dalam dan tumbuh kuat di dalam hidup, menjadikan hidup kita menjadi hidup yang berbuah lebat dan memperkenankan hati Tuhan. Dalam 2 Timotius 3, Rasul Paulus kembali mengatakan, saudara-saudara, ayat 15,
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita semua akan dihadapkan pada realita new normal yang sudah dikumandangkan di mana-mana, di semua media sosial, di TV, di media sosial internet dan lain sebagainya. Kita semua dituntut untuk mampu berubah dan beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir dan gentar. Karena melalui perayaan Pentakosta, kita tahu bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas diri kita masing-masing. Tetapi, ada tetapinya nih saudara-saudara. Sebelumnya kita harus yakin benar bahwa kita sudah mempersiapkan hati kita, hati keluarga kita, hati anak-anak kita untuk dapat menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran firman Tuhan. Benih-benih ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan talenta kita. Benih-benih karya atau tindakan yang dapat membuahkan karya nyata dan menjadi berkat bagi sesama. Dan benih-benih kebaikan yang dapat terus dihasilkan dengan melimpah, sehingga kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus akan terus menjadi berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan senantiasa membimbing kita semua di dalam masa-masa yang sulit ini. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah